Halo, dengar nak? Dengar, Bu. Nah, dengar. Dengar, Nah, Bu. sebelum kita memasuki materi tersebut, sebaiknya kita membahas dulu tentang pengertian surat lamaran pekerjaan. Ya, oke ya. Dengar, Bu. Dengar? Dengar, Bu. Oh, dengar. Oke. Sudah? Sudah bisa dimulai? Bisa, Bu. Bisa. Bentar ya. Nah, sekarang kita sudah apa? Sudah dilihat pengertian surat lamaran pekerjaan? Sudah, Bu. Itu apa? Yaitu surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang. Berarti seseorang itu siapa? Si pelamar yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Nah, melalui surat lamaran tersebut, pelamar itu meminta supaya ia diberikan pekerjaan. Ya, dengar ya, Kana? Dengar, Bu. Nah, sekarang Bisa nih, Pak. video kalian kok nggak diaktifkan, sayang? Ah, ini baru nampak galaksi. Tuti, mana Tuti? Sabrina sudah nampak. Alripai, Mira. Kan nampak wajah kalian yang ganteng-ganteng itu. Hidupkan videonya, Nak, ya. Oke, Sona mana, Sona? Nah, Muhammad Rivaldi sudah mulai masuk. Nah, surat lamaran pekerjaan ini biasanya bersifat formal ataupun resmi. Ya. Misalnya surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan sesuai pada iklan yang ditawarkan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu bisa berdasarkan iklan, bisa juga berdasarkan inisiatif sendiri. Bagus, Bu. Bagus? Bagus, Bu. Bagus, alhamdulillah. Iya, Bu. Nah, sekarang masuk yang berikutnya. Kita tadi saya anggap pengertian surat lamaran pekerjaan tahu ya. Untuk saat ini kita dengarkan saja. Nanti materi saya sampaikan melalui WhatsApp ya. Iya, Bu. Ya, oke. Nah, fungsi surat lamaran pekerjaan salah satunya adalah sebagai tanda tertulis atau sebagai pengajuan permohonan pekerjaan. Nah, fungsi yang kedua sebagai alat komunikasi. Komunikasi kepada siapa? Pemohon kepada pimpinan perusahaan. Yang ketiga sebagai bahan pertimbangan. Maksudnya apa? Apakah perusahaan menerima pelamar yang tepat sesuai dengan pekerjaan yang akan diharapkan oleh si pelamar? Bisa? Saya ulang lagi, Nak, ya. Tadi fungsinya ada 3 ya. Fungsi surat lamaran pekerjaan itu 1, yaitu sebagai tanda tertulis Atau resmi atau pengajuan resmi permohonan pekerjaan. pengajuan
permohonan Permohonan apa tuh? pekerjaan. Pekerjaan. Nah, yang kedua sebagai apa? Alat Sebagai komunikasi. alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi. Yang ketiga apa? Sebagai bahan Bahan pertimbangan. Iya, oke. Berarti kalian sana sudah nampak ya sebagai bahan pertimbangan. Pertimbangan. Kita lanjutkan berikutnya. Masih ada yang di sana kan? Masih kumpul semua kan? Ibu. Ya, oke ya. Sekarang kita tadi sudah pengertiannya sudah, fungsinya sudah. Sekarang kita masuk unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Nah, ya sekarang kita bahas unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Pasti setiap surat mempunyai unsur pertamanya adalah tempat dan tanggal surat. Ya, oke. Sama seperti kamu menulis surat izin tidak hadir ke sekolah. Ingat nggak dulu siapa yang sering menulis surat tidak masuk sekolah? Nah, yang tertawa, iya kan? Ya, kadang-kadang kamu menulisnya itu banyak terjadi kesalahan di situ. Nah, di sini proses penulisan tempat dan tanggal surat, tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan atas. Ayo, pojok kanan atas. Paham ya, Nak ya? Ya, Bu, paham, Bu. Nah, dan pada akhir penulisan tanggal surat tidak menggunakan tanda baca apapun. Ya, contoh di situ nampak kan contohnya? Bu. Nampak. Bandung apa contohnya tadi situ? Bandung. Bandung 28 Agustus 28 Agustus 2018. Nah, dilihat tolong ya Nak ya, di layar Nak ya. Nama tempat diawali huruf kapital. Setelah nama tempat diberi tanda baca koma. Oke. Setelah tanda baca koma, masuk tanggal, ya kan? Nampak kan? Nah, setelah tanggal, nama bulan ditulis huruf, tidak boleh menggunakan angka. Paham? Paham, Bu. Ya. Berarti bulan ditulis huruf menggunakan diawali dengan huruf kapital. Setelah itu masuk tahun. Setelah tahun baru tidak boleh diberi tanda baca apapun. Paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Jangan lagi Bandung bulan 9 atau bulan 8. Paham, Bu. Ya, jangan yang biasa itu jangan dibiasakan. Yang tak baik. Udah bisa paham ya, Nak, pada tempat dan tanggal ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, oke. Kita masuk yang keduanya ya. Unsur yang kedua adalah lampiran dan perihal. Lampiran dan perihal. Ya, coba dibaca dulu si siapa nih? Galaxy J2 Prime ini siapa nih? Galaxy Jido. Sebut merek. Ya, lampiran dan perihal. Nah, kata lampiran dan perihal tidak bisa disingkat seperti lam ataupun hal. Bisa, Nak? Jadi penulisannya langsung lampiran. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Yang kedua, perihal tidak boleh disingkat. Seharusnya perihal. Paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Paham. Nah, kata lampiran harus ditulis
Berapa lampiran yang akan engkau lampirkan? Nah, kata lampiran tidak boleh ditulis tidak boleh ditulis menggunakan angka, melainkan ditulis kalimat, huruf. Paham ya, Nak ya? Misal, yang dilampirkan apa saja, Bu? Mungkin ijazah. Apa aja yang dilampirkan di surat lamaran pekerjaan? Ijazah. Hah? Yang dilampirkan surat lamaran Banyak, pekerjaan apa Bu. saja? Ijazah, Ijazah. fotokopi Ya, setelah ijazah apa lagi, Nak? KTP, Bu. KTP, boleh. Apa lagi? Ijazah. Alamat. KTP, Bu. Ya, KTP Alamat sudah, pekerjaan. ijazah. Buat kali suara. Halaman pekerjaan. Enggak lah. Akte kelahiran, Bu. Yang dilampirkan. SKCK. Ya, boleh. SKCK, boleh. Akte kelahiran, Bu. Ah, boleh. Akte kelahiran. Ya. Nah, misal semuanya ada 5 yang akan engkau lampirkan. Oke, jadi lampiran itu ditulis sesuai dengan jumlah lampiran ditambah 1 surat lamaran pekerjaan kamu. Jadi jumlahnya berapa? Halo? Tadi kan yang dilampirkan ada 5 ya? Halo. Ya, yang dilampirkan tadi kita anggap ada ijazah, ada KTP, ada SKCK, ada SIM, ada kartu kuning misal. Itu kan jumlahnya berapa? 5 ya? 5, Bu. Nah, 5. Nah, berarti di kata lampiran diisi harus 6. Ditambahkan 1. 1 itu apa? Surat lamaran pekerjaan yang kamu tulis. Paham nggak? Kurang, Bu. Kurang paham. Gini, tadi kan sudah tanggal, yang sekarang masuk lampiran. Atasnya. Rahmat Arif Bagus Kusuma, paham? Bisa gini, lampiran tadi kita contohkan ada 5. Ya, Nak ya, ada 5. Di situ ada fotokopi ijazah. Iya kan? KTP. Ya, KTP. Ya, pas foto, SKCK. SKCK. Foto. SIM. Terus apa lagi? Apa lagi? Fotokopi akte Nah, kelahiran. misal SIM, berarti ada berapa? Ada 5. Ada 5. Nah, Ada 5 5, Bu. tadi yang kamu lampirkan, berarti pada proses penulisan lampiran, paham? Kan ada kata lampiran yang di sebelah itu? Ya, Itu Bu. harus ditulis 6 lembar. Kalau tadi kan persyaratannya 5. 5 itu ditambah 1. Satunya itu apa? Surat permohonan lamaran pekerjaan yang kamu tulis. Jadi jumlahnya 6 lembar. lembar. Jadi kalau misal lampirannya ada 7 ataupun 8, tambahkan 1. Jadi lampirannya jumlahnya adalah 9. Misal yang dilampirkan ada 8. Misal yang dilampirkan ada 7. Berarti tambahkan 1, Nak. Oke, Nak ya? Ya, Bu. Oke. Yang berikutnya kita masuk perihal. Perihal berarti hal yang akan dibicarakan dalam surat lamaran pekerjaan kamu itu mengenai apa? Mengenai lamaran Pekerjaan. Ya, sampai di sini paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Nah, oke, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu alamat Surat. Oke, alamat surat. Alamat surat pertama, ya, tidak menggunakan kata kepada. Bisa? Tidak menggunakan kata kepada. Berarti penulisannya langsung menggunakan kata yang terhormat.
Paham? YTH. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. YTH berarti titik gitu. Yang terhormat. Hormat. Jadi kata kepada tidak lagi digunakan. Besok kalau seandainya kita praktik masih ada yang menggunakan, saya denda kalian. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Yang kedua, pada proses penulisan alamat yang disarankan tidak boleh lebih dari 3 baris. Ya. Boleh Yang berikutnya, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti halnya bapak seperti atau ibu. bapak atau ibu. Maksudnya apa? Misal gini, kita kan nggak tahu pimpinan perusahaan itu jenis kelaminnya apa. Apakah seorang yang memimpin perusahaan itu ibu-ibu atau bapak-bapak, ya? Jadi tidak boleh menggunakan sapaan bapak ataupun ibu. Ibu. Ya, oke. Nah, yang berikutnya, pada kata penulisan jalan, pada suatu alamat tidak boleh disingkat. Misal kata jalan itu, Nak, biasanya kan kamu sering menulis JLN, iya enggak? Iya, Bu. Ya kan? JL ada ya? JL titik. JLN titik itu salah. Jadi proses penulisannya harus ditulis semua. Jalan. Paham ya? Paham, Bu. Oke, berikutnya tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Jadi, dalam penulisan alamat surat tidak boleh menggunakan tanda baca apapun di akhir kalimat tersebut. Nah, ini Ibu contohkan ya, Nak ya. Nampak kamu kan? Nampak, Bu. Ini contohnya apa? Yang terhormat. Nampak kan? Nampak, Bu. Nah, yang terhormat manajer sukses mandiri. Kan itu dibuat. Nah, manajernya ini kan tidak menggunakan yang terhormat, Bapak manajer, tidak ada kata bapaknya kan? Ya, karena di situ kita tidak tahu manajernya berjenis kelamin apa, makanya kata sapaan Bapak ataupun Ibu tidak digunakan, langsung jabatannya saja. Paham ya di sini, Nak ya? Paham, Bu. Nah, ini kata jalan. Jalan M Yamin. Kan jalan di sini ditulis jalan kan? Iya, Bu. Ya. Jalan, tidak lagi JLN ataupun JL ya. Nah, terus jalan M Yamin. Nomor pun tidak ditulis ya, Nak ya. Paham kan? NO ataupun nomor tidak ditulis. Tidak dituliskan lagi, dia langsung ke angkanya saja karena di sini sudah menunjukkan ini nomor 2. Paham ya? Nah, kata Bandung itu nama kota ditulis huruf kapital atau huruf besar. Nah, ingat pada contoh alamat surat yang sudah tertera ini, pada setiap akhir kalimatnya tidak menggunakan, pada setiap akhir barisnya itu tidak menggunakan tanda baca apapun. Paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Kan? Oke. Dari unsur yang ketiga ini ada pertanyaan, Nak? Enggak, Bu. Ya, sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita lanjut yang keempat tadi itu apa? Salam pembuka. Ya, salam pembuka. Salam pembuka biasanya dalam surat lamaran pekerjaan itu contohnya apa? Dalam surat. Contohnya apa? Hormat. Terus? Assalamualaikum. Apa? Salam, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak?
Nggak tahu. Boleh, Bu. Barukan tuh pendahuluan itu, Bu. Ya, ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, selamat pagi itu merupakan contoh salam pembuka. Salam Ya, Nak, ya? pembuka. Ya, tetapi dalam penulisan surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh digunakan karena dalam surat lamaran pekerjaan dia harus menggunakan bahasa resmi. Jadi salam pembuka dalam bahasa resmi itu menggunakan kata dengan Hormat. Ya, bisa ya. Nah, ya oke. Kata dengan hormat sebaiknya dijadikan satu dengan kalimat selanjutnya. Ya, walaupun diganti baris seperti biasa juga dapat digunakan. Nah, ini ada contohnya nih, Nak. Nampak kan contohnya? Apa, Bu? Dengan hormat katanya. Berarti penulisannya D besar, H. Nggak jelas, Bu. Oh, nggak jelas, kasihan ya. Yang lainnya udah jelas. Jelas, Bu. Jelas. Berarti ya saya ulang lagi ya, salam pembuka dia menggunakan kata dengan hormat. D besar, H kecil. Berarti dengan hormat ya. Bisa dipahami ya sayang ya? Bisa, Bu. Ya. D besar, H kecil menggunakan tanda baca koma. Jangan titik. Ya, Pak Arman ya? Ya. Dengan hormat. Berarti D besar, H kecil menggunakan tanda baca koma. Kita lanjutkan. Ya. Oke. Nah, ini tadi unsur yang keempat. Sekarang masuk unsur yang kelima. Apa ini? Surat lamaran. Ya, surat lamaran. Alenia pembuka. Ya kan? Ya, Bu. Alenia pembuka. Apa katanya? Dalam alenia pembuka sebaiknya harus yang baik dan menggunakan sopan. bahasa yang baik dan sopan serta membuat instansi yang membacanya tidak tersinggung. Ya, alenia pembukanya. Bagaimana bahasanya harus baik dan sopan agar perusahaan yang kamu tuju itu tidak tersinggung. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, Nak? Tidak, Bu. Nggak ada. Berarti tahu semua ya? Hebat-hebat kalian ya? Tidak, Bu. Alhamdulillah, Bu. Udah tahu kan? Alhamdulillah, Bu. Iya. Masuk. Mau tanya, Bu. Boleh tanya, silakan. Kan itu alenia pembuka kan, Bu? Ya. Katanya dalam alenia pembuka sebaiknya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan serta membuat instansi yang membacanya tidak tersinggung. Iya. Itu contohnya gimana, Bu? Dengan hormat. Misal kalau kamu ini kan berdasarkan inisiatif sendiri atau berdasarkan iklan yang kamu tuju ini misalnya. Misal kamu sekarang kamu kan tadi bertanya contoh kalimatnya bagaimana, Bu, kan gitu kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, kamu itu membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif atau berdasarkan iklan? Inisiatif. Kalau berdasarkan inisiatif, misalnya seperti ini kan tadi katanya dengan hormat, ya kan? Iya, Bu. Berarti dengan ini, masuk dengan ini itu dengan apa? Dengan surat ini, saya membuat permohonan. Ini apa nih? Dengar, Nak? Ya, dengan ini saya membuat permohonan dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi apa di situ?
karyawan misalnya gitu, Bu. Menjadi karyawan di perusahaan yang Bapak pimpin misalnya. Iya, Bu. Ya, bisa kan? Nah, itu kalimat dalam pembuka surat lamaran pekerjaan atas inisiatif sendiri. Bisa ya? Bu. Tetapi kalau berdasarkan iklan, biasanya dengan hormat, berdasarkan iklan yang dimuat di harian apa iklan itu? Iklan itu dimuat di harian apa? Misal Riau Pos tanggal berapa, ya kan? Dimuat di harian iklan Riau Pos tanggal 25 September misal 2019. Bisa? Nanti kita contohkan ya. Mau tanya dulu. Tanya apa lagi? Tadi kan alinea pembuka itu boleh pakai sapaan Bapak. Boleh. Bapak atau Ibu. Kalau misal kamu yang tidak boleh kan di surat di alamat surat nah. Bisa kan? Oh ya, Bu. Yang tidak boleh di alamat ya, yang tidak boleh di alamat surat ya. Tetapi kalau diisi di alinea pembuka itu boleh menggunakan sapaan. Apalagi kalau seandainya kamu pimpinannya tahu berjenis kelamin apa, ya tahu gampang langsung tinggal kata bapak kah atau ibu, pilih salah satunya. Ya kan? Bisa? Ya, Bu. Bisa, Bu. Ada pertanyaan lagi? Ya, udah Satria Sabila, semangat ya. Sona, semangat Sona. Dewi. Ibu. Ya, oke. Ya, gak ada pertanyaan lagi kan? Ada? Gak ada. Oke lah ya. Berarti unsur-unsur surat lamaran pekerjaannya kita batasi sampai poin kelima, yaitu alinea pembuka. Oke ya. Ya, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi. Jaga kesehatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bu, ada Bu ini. Kesuran nih orang ya. Halo. Aduh, rindu saya nengok wajah kalian. Aduh, ya, kita ketemu tatap muka langsung ya. Salam ini Lestari. Video udah punya. Dah, oke nak, keluar aja nak, klik enak. Elis, Ya, Bu. Ya, oke ya. Sampai ketemu lagi besok ya. Iya, Bu. Walaupun tidak tatap muka langsung, tapi hati kalian tetap di saya loh. Amin. Ya, oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.